Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu al-bahrul fahamatu Abdurrahman Abu Bakar bin Abdurrahman As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min amsilati lan iku setengah sangking. Kalau dari awal saya artikan contoh, mungkin ada tambahan, ini bisa diartikan pola. Wa min amsilati lan iku setengah sangking pira-pira pola nih, beberapa pola. Kaidah nomor 3 Aidon ugi, kaidah yang ketiga yang mana? Nah, nanti saja kita cerita lagi, nanti akan sedikit disinggung. Ketiga, jadi amsilati ini ketiga. Dari kemarin itu kan saya kebingungan menentukan itu karena ada hal lain ternyata. Nanti akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Lan iku setengah saking pola atau contoh kaidah ketiga. Aidon ugo ma utawi barang akhraja. Ini contoh nomor 2 mungkin ya. Ma utawi barang akhraja ingkang sampun mentakhrij hu ing emah sapa Ibnu Marduwai. Di sini Marduwai. Saya seringnya baca Mardawai. Karena harokatnya. Di sini bacanya Marduwaihi. Sapa Imam Ibnu Marduwai wa Ibnu Abi Hatim lan Imam Ibnu Abi Hatim min tariq Ibnu Ishaqin saking jalur Ibnu Ishaq an Muhammad ibni Abi Muhammadin saking Muhammad bin Abi Muhammad an Ikrimata saking Ikrimah au Sa'idin utawa saking Sa'id an Ibni Abbasin saking Ibni Abbas. Kala ngendika sapa Ibni Abbas, Ibnu Abbas ngendika kharaja sampun medal Umayyah bin Khalafin sapa Umayyah bin Khalaf Abu Jahlin ibni Hisham lan Abu Jahal bin Hisham warijalun lan uga medal pira-pira wong lanang min Quraisyin saking Quraisy fa'ataunjur sowan. Ini tergantung konteksnya saya ngartikan sowan. Ini orang-orang yang enggak setuju sama Rasulullah, masa saya artikan sowan? Mungkin ngelabrak, tepak itu atau terus ngelabrak sapa wong niku wau. Terus Ibnu Abbas, Rasulullah teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, terus ngucap sapa wong-wong kuwi, yang jelas kan enggak mungkin ngucap bareng, jelas salah satu dari mereka. Ya Muhammadu, kan tidak bisa dibayangkan bahwa masing-masing orang mengucapkan hal yang sama bebarengan, mungkin pasti salah satu dari mereka lah. Ucapan ini ku, ya Muhammadu, he Muhammad, ta'al, ayo, fatamassah, moko tolerano Muhammad, bersikap lunaklah awakmu bi alihatina kelawan pangeran-pangeran kita. Nek awakmu wis iso bersikap lunak wanadkhula, ya, kalau misalkan ini wawunya dianggap amil nasab karena jatuh setelahnya fi'il amar, ya boleh juga kan ada wawu yang bermakna hatta atau wawu yang bermakna kecuali, atau ini dianggap wawu ya wawu saja.
tidak diatofkan, tidak dianggap jatuh setelahnya perintah, maka bacaannya ya wanadkhulu. Wanadkhulu lan bakal mlebu sapa ing kita maka bareng sira fidinika ing dalem agama sira. Jadi ini nyang-nyangan. Muhammad, awakmu tolerano atau bersikap lunak pada apa-apa sing tak sembah. Njur sebagai gantinya aku akan masuk bersamamu dalam agamamu Muhammad. Titik. Wakana lan ono sapa Kanjeng Nabi iku yuhibbu seneng sapa Kanjeng Nabi atau menginginkan sapa Kanjeng Nabi Islam qaumihi ing islami kaum Nabi. Farokko sehingga dadi lunak sapa Nabi lahum kaduwe wong-wong sing teko niku wae sing teko nglabrak. Dadi nyang-nyangan lah. Muhammad kongkon nyembah dae kono dengan imbalan kami akan masuk agamamu. Fa'anzala terus menurunkan sapa Allah wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika. Al-Isra 73. Al-ayati tegese pira-pira ayat. Wa in kadu lan yakti hampir sapa wong kuwi mau la yaftinunaka iku temen-temen nggodha sapa wong kuwi mau ka ing sira Muhammad sehingga kowe lali menyimpang anil ladzi saking barang maksude ajaran auhayna kang wis mewahyukan sapa ingsun Allah ing alladzi ilaika maring sira Muhammad. Hampir saja orang-orang itu menggodamu sampai kamu melalaikan apa yang sudah kuwahyukan padamu. Ya tauhid lah. Ini salah satunya. Sehingga nyaris seperti asbabun nuzul kasusnya ini. Terus ada riwayat lain. Wa akhrajanan uki sampun mentakhrij sapa Ibnu Marduwaihi Ibnu Marduwah min tariqil Aufi saking jalurnya Al-Aufi saking jalur Al-Aufi an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentakhrij anna saqifan ing sak temene Bani kaum Saqif ini nama tempat apa nama suku apa sepertinya ya komunitas yang mendiami tempat yang ada di Saqif itu. Masyarakat Saqif mungkin gitu ya. Kalau iku ngucap sapa Saqif, orang-orang Saqif itu lin nabi nang nabi. Ajilna sanatan hatta yuhda li alihatina. Terus ngucap teng nabi ajil weono kesempatan. Tundalah, berilah penundaan. Hendaklah kamu memberi penundaan na ing kita. Sanatan setahun hatta sehingga yuhda dipun hadiahaken atau dipun hadiahi li alihatina opo kanggo pangeran-pangeran kita atau kalau tidak begitu hatta yuhda sehingga diwehi petunjuk sapa wong gitu atau diwehi hidayah di alihatina opo kanggo pangeran-pangeran kita di fa'idha qabatna alladhi yuhda laha ahraznahu summa aslamna. Ini bisa bermakna dihadiahi juga. Nggak tahu nanti yang dipakai yang paling tepat yang mana. Kasih kami waktu setahun sampai Tuhan-Tuhan kami ini mendapatkan hadiah atau ada orang yang diberi petunjuk menuju Tuhan-Tuhan kami. Kalau misalkan hadiah ya dihubungkan ya bisa saja. Fa'idha qobatna moko arikalane sampun nompo nyekel genggam. Arikalane sampun genggam sapa kita alladzi nang barang
yuhda kang den hadiah no apa alladzi atau den hidayah kan apa alladzi laha kangge alihah ahrozna moko bakal ngerekso atau ahrozna moko bakal tak cari dulu artinya yang lebih tepat melindungi atau gimana ini. Kalau hirzun kan perlindungan. Kita anu lagi ya. Roza. Roza. Ya, melindungi. Ahrozna moko bakal melindungi sapa kita hu ing alladzi. Summa mongko nuli aslamna mlebu Islam sapa kita. Artinya kasih waktu kami setahun, tunggu ada hadiah untuk Tuhan kami. Kok nek wis hadiah wis tak tampa, ya tak jogo kuwi. Hadiah kuwi terus aku mlebu Islam. Mungkin ini kepentingan material kalau sampai ngikutin Nabi Muhammad penghasilan merosot gitu ya. Fahama mongko kepingin sopo Nabi begitu berhimmah bersemangat menginginkan sopo Nabi ayu ajila ing yen to memberi tenggat waktu sopo Kanjeng Nabi nang orang-orang Sakif itu fanazala terus mudun apa ayat wa ingka la yaftinuna ka'anil ladzi awhayna itu. Hadza utawi iki informasi dari Ibnu Mardawai jalurnya Imam Al-Aufi dari Ibnu Abbas yang ini iku yak tadi nuntut apa alladzi iku yak tadi nuntut apa hadza nuzulaha ing mudune ayat iku mau bil Madinati di Madinah. Al-Isra padahal ini sudah didiskusikan itu bukan ayat Al-Isra itu jelas kejadiannya kan sebelum di Madinah mestinya. Tapi kalau urusannya sama Bani Thaqif itu berarti kalau ada informasi begitu itu mengindikasikan bahwa turunnya ayat itu di Madinah. Wa isnaduhu lan utawi sanadnya hadis ini, pengisnatan hadis ini iku dhaifun lemah. Wal awwalu tapi utawi kang sing riwayat kang pertama yak tadi ku nuntut apa iku al-awwalu nuzulaha ing mudune ayat wa in kadu la yaftinuna ka'anil ladzi awhayna ini di Makkah di Mekah. Jadi riwayat yang pertama karena ada Abu Jahal juga di situ peristiwanya masih di Mekah. Tapi yang kedua nuntut atau memberikan kita pengertian bahwa turunnya di Mekah. Wa isnadulan utawi pengisnatan riwayat al-awwalu iku hasanun hasan sae walahulan iku kadue al-awwalu syahidun utawi saksi ada yang lain inda Abi Syaihi ing ngersanipun ing dalam ngersani Abi Syai atau riwayatnya Abi Syai di situ dijelaskan Abi Syai ya saya lanjutkan An Sa'id bin Jubairin saking Sa'id bin Jubair yartaki ingkang munggah opo al-awwalu tadi isnad yang awal isnadul awali bihi kelawan riwayat iki kelawan syahid iki munggai ila darajati sahihi maring tingkatan hadis sahih fahuwa moko utawi al-awwalu riwayat yang pertama al-mu'tamadu adalah yang dipegang yang dijadikan pegangan. Ini contoh yang bentuk dari kaidah yang ketiga itu yang bunyinya adalah wa in dzakara wahidun sababan wa akharu sababan ghairu fa in kana isnadu ahadihima sahihan dunal akhari fa sahih al mu'tamad. Jadi yang sahih lah yang jadi incaran, yang jadi pegangan. Oke. Sampailah kita pada hal membingungkan di sini. Al halur rabi'u utawi hal kang nomor 4
iku ayastawiya yen to padha al isnadani apa dua pensanatan informasi sababun nuzul fi sihhati ing dalem keabsahanipun. Ini moro-moro nomor papat iki. Lah iki sing garake bingung wong. Maka kita tata kembali. Kita rujuk kembali al-mas'alatul khamisah. Ini apakah memang naskah yang ditulis As-Suyuti itu bunyinya kayak gini, atau memang karena ada usaha dari pihak yang menyalin kitab ini menjadi cetakan sehingga dipermudah, lalu kemudian di sini muncul al-halur rabi'u. Atau kemungkinan ketiga, gaya penulisan model ini memang sudah lazim, jadi tidak perlu disebutkan al-halul awalnya yang mana, al-halus tsani yang mana, al-halus tsalits yang mana, kan enggak genah gitu loh. Kemungkinannya kan tidak jelas, ini tiba-tiba al-halur rabi'u. Oke, kita ulang lagi dari awal, tidak mengulang mengartikan, tapi kita lihat yang awal, sejak awal dari al-mas'alatul khamisah. Saya mengistilahkannya al-hal itu kaidah, karena jika-jika, isinya itu jika-jika. Al-halul awalnya itu, meskipun tidak ada kata-kata al-halul awalnya, adalah, itu saya merujuk lagi setelahnya al-mas'alatul khamis, itu adalah al-halul awal huwa annahu fa'in abbaro ahaduhum biqaulihi nazalat fi kada wal akharu nazalat fi kada wa dzakara amron akhara faqad taqaddama anna hadza yuradu bihi tafsiru la dzikru sababin nuzuli titik. Nah, ini al-halul awal yang oleh As-Suyuti dijanjikan akan ditahqiq pembahasannya, akan secara rinci direalisasikan pada nauk ke-78. Itu al-halul awal. Yang kedua, saya mencari lagi itu, setelah itu ada kalimat wa in dzakara wahidun. Bukan. Selanjutnya itu langsung ada kalimat setelahnya nau, ada kalimat fin nau itamin wasabain, itu fin nau itamin wasabain ada kalimat wa in abbara wahidun biqauli nazalat fi kadza wa sarraha al-akharu bi dzikri sababin khilafihi atau khilafahu fahuwa al-mu'tamad. Ini al-halus tsani. Al-halus tsani huwa annahu in abbara wahidun ila akhirih sampai fahuwa al-mu'tamad. Itu al-halus tsani. Al-halus tsalis, atau yang saya pahami sebagai kaidah nomor 3, wa in dzakara wahidun, atau al-halus tsalis huwa annahu in dzakara wahidun. Kalau maksudnya kalimat saya itu kalau seandainya ditulis gitulah. Al-halus tsani annahu in dzakara wahidun sababan wa akharu sababan ghairahu fa in kana isnadu ahadihima sahihan dunal akhari fas sahihu al-mu'tamad. Itu yang al-halus tsalits. Ya, yang sekarang ini, yang barusan contoh keduanya kita artikan itu. Nah, sekarang baru al-halur rabi. Kira-kira itu catatannya untuk sesi ini gitu. Saya lanjutkan sekarang. Al-halur rabi'u utawi keadaan atau kaidah, saya artikan kaidah atau rumusan, boleh diartikan rumusan atau apa yang lebih tepat situ boleh, karena memang pemahamannya begitu, saya memahaminya begitu. Jadi As-Suyuti itu mengkaji dari ragam bahasa yang menginformasikan sababun nuzul itu, anekanya itu, mulai dari masalah pertama persoalan periwayatan, masalah kedua, ketiga, dan sampai sekarang masalah yang al-khomisah soal redaksi. Ya, di dalam al-khomisah itu ada ahwal, ada beberapa hal-hal, ada sub kajian lagi yang dia temukan. Jadi jika jadi keadaan yang nomor 4 kalau membaca informasi asbabun nuzul yang ada dalam kitab-kitab tafsir,
kan angel ngrumusno. Matur nuwun Asyuyuti. Kalau situ ahli misalkan baca sekian ribu tafsir itu, lalu punya rumusan sendiri monggo. Gitu, ini kan tawarannya Asyuyuti. Ya, al-halur rabi utawi hal atau rumusan keadaan artinya hal, tapi mungkin rumusan yang nomor 4 adalah ayastawiya yento podo al isnadani, opo dua pengisnatan hadis yang menginformasikan sababun nuzul itu fisihati yang dalam keabsahanipun, artinya sama-sama sahih. Fayurajjahu sehingga diunggulake, ditarjih. Kalau ditarjih nanti nyerempet ke istilah di lajnah tarjihnya itu. Ya, fayurajjahu moko den unggulake ahaduhuma apa salah sijine isnadan. Dengan apa? Bikauni rawihi, kelawan onone perawine isnad. Hak perawi bikauni rawihi kelawan onone perawine ahadihima gitu. Hadirul kisati ku wong kang hadir dalam kisah, artinya dia terlibat. Au nahwi dzalika, atau sakliyane iku, selain pertimbangan hadirul kisah itu, min wujuhi tarjihati saking pira-pira maceme bentuk tarjih. Itu cara mengunggulkan. Jadi sini ditampilkan satu saja cara mengunggulkannya. Kalau ada dua sanad sama-sama sahihnya, ya dilihat yang rawinya itu yang hadir di kisah siapa gitu. Contohnya, misalu utawi contohnya hal yang nomor 4 ini adalah ma barang akhraja ingkang sampun mentakhrij uteng ma sapa al Bukhari Imam Bukhari an Ibnu Mas'udin saking Imam Ibnu Mas'ud ay Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma qala ngendika sapa Ibnu Mas'ud kuntu amshi ma'an Nabi bil Madinah. Wae kuat ini. Kuntu ana sapa ingsun amsi ku mlaku sapa ingsun ma'an Nabi sareng kalih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati teng Madinah. Wa huwa hali utawi Kanjeng Nabi ya tawakkawi ku senden sapa Kanjeng Nabi ala asibin ngatasi asib. Asib ini kok lali aku artine. Asib. Asibin. Sik golek sik lali kok. Di sini kalau diartikan asib itu tulang ekor atau bagian luar telapak kaki. Jadi mungkin beliau bersandar pada tulang luar telapak kaki. Kalau diartikan ekor kan tidak tepat. Mbuh jawane apa asib ini? Mungkin Nabi sedang berjongkok atau gimana, tapi jongkok punya bahasa sendiri. Ya qaudu kurfusoa biasanya orang Arab bilang. Tapi ini mungkin ya bersandar pada asib. Asib bisa diartikan telapak kakinya beliau sendiri. Atau makna yang lain kok tidak ada yang cocok ini. Iya, hanya itu kemungkinannya mungkin. Mungkin kamus yang lebih besar bisa mengatakan yang lain. Nah, kalau anda yang menawir sih kurang lego ya. Oke. Tani dulu. Oke. Memang repot ya. Ada hal sing gak kena dipikir mingguku tapi itu mufrodat iki ndak kena dipikir gak ero ya balik kamus. Iya gak ero sampai kiamat ndak nyekel kamus gak kira ketemu.
makna soalnya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Asibin ya, itu mana? Iya, memang itu kemungkinannya. Bahkan di Al-Munawwir pun begitu, asibun itu tulang ekor. Juga bisa berarti bagian luar telapak kaki. Jadi kemungkinannya beliau ya bisa dibayangkan beliau bersandar atas telapak kakinya. Mungkin berdiri tegak gitu ya. Famarra terus bertemu sapa Kanjeng Nabi binafarin kelawan sekelompok orang minal Yahudi saking komunitas Yahudi. Faqala terus ngendika sapa sus ngucap batu sapa sebagian nafarin minal Yahudi itu, lau sa'altumuhu, andai kata saja sa'altumu do takon sira kabeh hunang Kanjeng Nabi. Oh, andai kata saja andai kata saja kalian bertanya pada Nabi Muhammad, mungkin yang ngetes atau apa ya, saya juga nggak tahu memperkirakannya, mungkin yang ngetes. Faqalu terus ngucap sopo komunitas dari Yahudi itu atas usulan sebagian temannya, kongkon takon, andai kata kalian itu tanya sama Kanjeng Nabi itu, terus faqalu terus ngucap sopo nafarin minal Yahudi itu, haditsna anir ruh, tolong ceritakan wahai Muhammad nanang kita anir ruh, tentang ruh. Faqoma terus ngadeg sopo Kanjeng Nabi saatan sak jam. Warafa'a terus ngangkat sopo Kanjeng Nabi roksahu ing sirahipun. Fa'araftu annahu yuha ilaihi hatta sa'idal wahyu summa qala. Fa'araftu terus ngerti sopo ingsun, jarine Ibnu Mas'ud, annahu ing sak temene Kanjeng Nabi yuha iku wis diwahyuni ilaihi opo ing Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sedang menerima wahyu. Hatta sehingga sa'ida munggah al wahyu opo wahyu. Summa mongko nuli kala ngendika sapa Kanjeng Nabi menceritakan wahyu. Karena kala ini ya Kanjeng Nabi yang ngomong menceritakan wahyu. Kalau diartikan summa kala mongko nuli berkata sapa Kanjeng Nabi menceritakan wahyu itu. Kalau ini difaili langsung Allah ya nggak mungkin kan, sepertinya Ibnu Abbas menceritakan bahwa tahu Allah mengatakan itu kan hanya Nabi yang tahu. Kalau Ibnu Abbasnya kan Ibnu Mas'udnya kan menceritakan saja. Cuma kala mongko nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi, ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Utawi ruh kuwi, ruh itu min amri rabbi, setengah sangking urusane Tuhanku. Wa ma utitu melan ora diparingi sapa sira kabeh minal ilmi saking ilmu illa kejaba qalilan ing barang kang didik, ai qalilan minal ilmi, kalian hanya diberi ilmu sedikit tentang ruh itu. Al-Isra 85. Ini yang pertama. Yang meriwayatkan adalah orang yang hadir dalam kisah itu, yaitu Ibnu Mas'ud. Wa akhrajat Tirmidzi lan ugi sampun mentakhrij sapa Imam At-Tirmidzi. Kalau tadi itu Al-Bukhari juga yang Al-Bukhari yang mentakhrij, sekarang At-Tirmidzi sama-sama sahihnya. Wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi wa sahahalan sampun memperhitungkan sebagai sahih sapa Imam Tirmidzi hu teng niku takhrijane Imam At-Tirmidzi. Mentakhrite hadis iku ani Ibnu Abbasin saking sahabat Ibnu Abbas. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas, qalat Quraisyun lil Yahud. Ceritane Ibnu Abbas, qalat wis ngucap sapa Quraisyun bangsa Quraisy atau komunitas Quraisy lil Yahud maring komunitas Yahudi.
a'tuna syai'an nas'al hadzal rajula faqala saluhu anir ruh. A'tuna kudu nguwai sira wahai orang Yahudi syai'an ing suwiji-wiji nas'al kang bakal takon sapa ingsun tentang syai'an itu hadzal rajula nang wong lanang iki. Maksudnya kata komunitas Quraisy itu, kasih saya bahan lah untuk saya tanyakan pada Muhammad yang kiranya bisa kelepek-kelepek gitu. Mungkin ini pemahaman saya saja, boleh jadi berbeda situ. Selanjutnya faqala terus ngucap sopo, ini lagi kan bolak-balik ini kayak begini ini. Qalat Quraisyun dianggap muannas. Ya, ini nama orang apa nama komunitas kan gitu. Lil Yahud nama orang apa nama komunitas. Kalau dianggap nama orang, kalau dianggap komunitas berarti orangnya banyak. Kita bisa lihat dari kata perintah yang dipakai yaitu a'tuna. A'tuna ini wakeknya kalau jarene arek soropan itu ya a'tuna sira kabeh. Jadi banyak orangnya. Terus kemudian nyampe ke fakola. Ini kembali lagi fakola ini yang kola kan Yahud. Tadi dianggap banyak, sekarang dianggap satu orang. Karena kan nggak mungkin komunitas semuanya ngomong, kan nggak mungkin. Pasti salah satu perwakilan saja. Fakola terus mengucap sopo perwakilannya Yahudi itu saluhu anir ruhi. Nah ini ngomong lagi si perwakilan Yahudi kepada komunitasnya Quraisy karena pakai saluhu. Salu kudu takon sira kabeh hunang Muhammad anir ruhi, tentang ruh. Jajal takonono tentang ruh saja. Qala terus ngucap sopo Ibnu Abbasnya bercerita lagi fasa'aluhu, terus takon sopo wong Quraisy hunang Nabi Muhammad. Fa anzala terus menurunkan sopo Allah wa yas'alunaka 'anir ruhi ing ayat wa yas'alunaka 'anir ruhi al ayah al Isra 85. Fa hadza yaktadi, fa hadza moko utawi iki informasi yak tadi nuntut opo hadza annaha ing sak temene ayat wa yasalunaka iku mau nazalat mudun opo ayat wa yasalunaka bi Makkah di Mekah. Wal awwal lan utawi sing pertama iku khilafuhu beda karo hadza. Jadi informasi kedua dari takhrijannya Imam At-Tirmidzi ini memberikan informasi bahwa dia itu ayat ini wasalunaka turunnya di Mekah, tapi yang pertama berbeda. Kalau takhrijnya Imam Al-Bukhari yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud itu selain di Mekah, tidak disebutkan di Madinah di sini. Karena peristiwanya itu Kanjeng Nabi sedang dalam perjalanan, entah perjalanan kemana. Nah itu ada itu. Oh ya sorry, di Madinah. Kuntu amsi ma'an Nabi bil Madinah, di Madinah sudah. Jadi jelas. Jadi yang pertama Ibnu Mas'ud ngomong indikasinya itu bahwa ayat ini turunnya di Madinah. Karena Nabi sedang yatawakka'u ala asibin, terus bertemu dengan komunitas Yahudi. Terus ditanya tentang ruh. Tapi informasi kedua yang dibawa oleh ditakhrij oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih dalam standarnya At-Tirmidzi, ini menyatakan bahwa orang Quraisy lah yang minta bahan pertanyaan terhadap orang Yahudi tentang ruh itu. Jadi kalau riwayat pertama itu di Madinah, riwayat yang kedua ini datangnya di pertama. Terus bagaimana ini? Waqadru jihalan teman-teman wis diunggulaken opo kelawan bi'an nama kelawan sak temene barang rawa kang ngriwayataken hu ing emas sapa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari iku asahhu luwih sahih min ghairihi tinimbang liyane Bukhari.
wa bi anna ibnu Mas'udin lan kelawan sak temene Ibnu Mas'ud yang menjadi salah satu jalur datangnya hadis itu iku kana ono sapa Ibnu Mas'ud hadirul kisati adalah hadir di kisah itu. Jadi jelas riwayat yang pertama yang unggul itu yang dipakai gitu. Pertimbangannya pakai tarjih karena orangnya hadir dalam kisah itu gitu. Kalau yang kedua kan tidak, si Ibnu Abbas tidak hadir, hanya menceritakan apa yang sudah dia tahu tentang turunnya ayat wa yas'alunaka 'anir ruh ini gitu. Jadi kalau pakai pertimbangan-pertimbangan yang dipakai untuk mengunggulkan adalah salah satunya adalah bahwa perawinya terlibat dalam kisah itu. Al-halul khamisu utawi rumusan atau keadaan al-khamisu kang nomor 5 iku ayyumkina yento mungkin apa nuzuluha mudune ayat akibat sabab ini setelah dua sebab turunnya ayat awil asbabi utawa piro-piro sebab beberapa sebab al-madhkurati kang den sebut gambarane bi Allah takuna kelawan yen to ora ono apa iku sebab maklumatat tabaudi den weruhi jarake jauhnya atau kemungkinannya. Jadi mungkin saja satu ayat itu turun setelah dua sebab atau beberapa sebab yang kemungkinan bahwa dia diketahui tabaut itu al-bu'du kan dari sangat jauhnya bisa dikatakan tidak mungkin, jauh lah itu tidak diketahui. Tidak diketahui artinya kama fil ayati sabiqah. Jadi turunnya satu ayat setelah dua sebab atau beberapa sebab, gambarannya bi Allah takuna maklumatat tabaudi, atau kita bisa jadikan at-tabaud ini sebagai jarak. Artinya dua sebab atau beberapa sebab itu tidak diketahui jaraknya, jarak waktunya mungkin ya. Oke, kama fil ayati sabiqati, sebagaimana fil ayati sabiqati ing dalam piro-piro ayat asabiqati kang wis kepungkur. Jadi tadi itu bisa dijadikan contoh bahwa satu ayat boleh jadi turun karena dua sebab, nggak ketahuan jaraknya, jarak waktunya itu. Kalau dinyatakan turunnya di Madinah kan sangat jauh jaraknya. Kalau yang riwayat pertama turunnya di Madinah, kalau riwayat yang kedua di bawah At-Tirmidzi tadi itu turunnya di Mekah, kan ada jaraknya itu tidak diketahui. Itu kapan sesungguhnya turunnya itu. Tapi berdasarkan metode tarjihnya yang dimenangkan yang riwayatnya Al-Bukhari, sehingga fayuh malu maqaden gowo ala dalika opo ing atase mengkunu sebab itu saja. Di ayat itu dibawa ke sebab yang paling sahih, berarti riwayatnya Al-Bukhari. Jadi kalau ada mungkin saja bisa jadi memang dua sebab itu dibenarkan gitu turunnya ayat, tapi akhirnya fayuh malu ala dzalika tetap dibawa, kalau mau mengambil pengertian tetap akan dibawa ke riwayat yang bisa ke yang lebih rojeh, yang lebih unggul sekalipun sama-sama sahih. Contoh dari kemungkinan ini selain yang di atas kama fil ayatit sabiqati ini kan juga contoh sebenarnya, kama seperti kejadian fil ayatit sabiqati yang ada di ayat-ayat sebelumnya. Contoh lain yang lebih jelas katanya Suyuti ini, misalu utawi contoh nih, contoh al-hal al-khamis ini adalah hadis atau riwayat akhraja ingkang sampun mentakhrij huteng sapa al-Bukhari, Imam al-Bukhari min tariqi Ikrimah saking jalur Ikrimah ani Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas
Mannya itu isinya adalah anna Hilal bin Umayyah, sak temen Hilal bin Umayyah qadhafa niku nuduh, qadhafa niku nuduh sapa Hilal imra'atahu teng bojone Hilal indan Nabi ing dalem ngersane Kanjeng Nabi, menuduh zina, menuduh qadzaf itu menuduh zina di hadapan Nabi. Menuduhnya ada di hadapan Nabi, terus berzina dengan siapa? Bisyarik bin Sahma, dengan Syarik bin Sahma. Faqala Nabi, terus ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al bayyinatu au haddun fi dhuhrika. Pilihannya satu, saksi atau dihukum fi dhuhrika, di punggungmu, atau had di punggungmu. Itu ngendikane Kanjeng Nabi teng Hilal. Kowe nuduh koyo ngono kudu ana saksine. Lek gak ana saksine pilihane kowe kena had, kena hukum. Faqala, terus ngucap sapa Hilal, ya Rasulullah, idza ra'a arikalane ningali ahaduna sapa salah sijine saking kita ma imraatihi bareng karo bojone ahad, ningali nopo rajulan ing wong lanang yamtaliku yaltamisul bayyinata, yamtaliku kang budal sapa, utawa kalau ini dijadikan jawabnya yamtaliku moko budal sapa ahad, yaltamisu haling golek sapa ahad al bayyinata nang saksi. Wahai Rasulullah, jika salah seorang dari kami ini melihat orang laki-laki lain bersama istrinya salah seorang dari kami, maka dia akan berangkat dan mencari saksi. Kalau itu dijadikan jawabnya, itulah. Soalnya tembung-tembung koyo ngene iki ya kangelan aku ngatain ini. Butuh syarah mungkin ya. Kalau itu ini kan ada di Al-Bukhari, mungkin situ bisa buka syarahnya Al-Bukhari untuk mengetahui makna sesungguhnya di balik idza ra'a ahaduna ma'a imraati rajulan yamtaliku yaltamisul bayyinah. Bahasanya karena sudah lama sekali. Fa unzila, maka diturunkan alaihi ngatasi Kanjeng Nabi walladzina yarmuna azwajahum. Ayat walladzina yarmuna azwajahum hatta balawa, sehingga dumugi sapa Kanjeng Nabi ing teng ayat ingkana minas shadiqin An-Nur 6-9. Jadi isinya ayat itu orang-orang yang menuduh pasangannya dengan perbuatan zina, ya harus ada saksi. Kalau tak ada saksi ya sumpah. Gitu. Kalau tidak mau sumpah ya gimana cara membuktikannya? Kan tidak bisa. Gitu. Jadi dua itu alternatifnya, al-bayyinatu au haddun fi dhuhrika. Itu ungkapan-ungkapan yang tidak bisa dipahami secara harfiah, haddun fi dhuhrika. Oke, saya lanjutkan bandingannya dari riwayat ini. Oke. Wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa asy-syaikhani dua syekh yaitu Bukhari dan Muslim, mentakhrij an Sahl bin Sa'd saking Sahal bin Sa'd. Kala ngendika sapa Sahl bin Sa'd, ja'a wis tumeka Waimirun sapa Waimir teka ila Asim bin Adiyin mara tenggene Asim bin Adi. Faqala, terus ngendika sapa Asim bin Adi, is'al Rasulullah. Wah, kok ujuk-ujuk ngomong ini, paling ya mengadu dhisik lah, ngono lah. Tawa piye, terus akhirnya ana saran jarene Asim bin Adi ngucap kangge Waimir, is'al kudu takon sira Waimir Rasulullah nang Rasulullah, ara'aita rajulan wajada ma'imratihi rajulan faqatalahu ayuqtalu bihi am kaifa yasna'u. Ara'aita ana ta ketok sira rajulan ing wong lanang wajada kang nemu sapa rajulan
ma imrati bareng karo bojone rajulan ing wong rajulan liya faqatala terus mateni sapa rajulan wajadah faqatahu ing rajulan. Jadi rajul yang pertama saya bahasakan rajulan, saya artikan lagi ya. Ma imrati bareng karo rajulan sing pertama, ketok rajul ini ketok rajulan wong liya. Faqatala terus mateni sapa rajulan sing pertama hu teng rajulan sing kedua. Pertanyaannya, ara'aita ini sebenarnya kalau diartikan di kamus-kamus itu ya akhbirni, tolong kabarkan padaku, gitu artinya. Jadi ono ketok sira itu maksudnya kabarkan padaku tentang seorang laki-laki yang melihat bersama istrinya ada orang laki-laki lain, terus laki-laki yang pertama tadi membunuh laki-laki kedua yang bersama istri yang pertama itu. Pertanyaannya, ayuktal, apakah dibunuh sapa laki-laki yang kedua itu, rajulan yang kedua, bihi, sebab bersama perempuan itu tadi. Am atau kaifa, bagaimana yasna'u berbuat sapa rajulan sing pertama itu. Jadi apakah laki-laki yang bersama istrinya rajulan yang pertama itu layak dibunuh, atau gimana seharusnya seorang laki-laki yang menemukan istrinya bersama lelaki lain. Fasa'ala terus tanglet sapa Asimun Asim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waimir datang ke Asim, terus fakola terus ngucap sopo, wow saya tadi keliru berarti kalau maknain fakola terus ngucap sopo Waimir. Oh tadi saya ngartikannya itu kalau tidak keliru fakola saya ngendika sopo Asim. Kalau melihat dari sini sepertinya yang fakola itu adalah Waimir. Waimir itu berkata kepada Asim, tolong takokno Rasulullah, ngoten kayak gitu. Jadi yang lebih tepat sepertinya yang terakhir ini. Waimir datang ke rumahnya Asim, meminta Asim untuk bertanya kepada Rasulullah. Oke, saya lanjutkan. Fasa'ala terus takon sapa Asimun Asim Rasulullah teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aba al-masailah fa akhbara Asimun Waimiron. Fa'aba terus kalau di sini ada cetakan lain itu faghoba, tapi dianggap tashif, kesalahan tulis. Fa'aba maka saya cari naskah lainnya dulu. Fa'aba ya. Nah ini wah lagi ini garai kacau gitu naskah ini. Kalau di naskah yang lama ini juga dikasih catatan ini di sini. Jadi ada dua. Al-Masail itu ada yang menulisnya itu As-Sail. Ada konsekuensi pemaknaannya tentu berbeda. Fa'aba terus nyacat, jadi mengkritik gitu. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masaila ing pira-pira pertanyaan. Jadi kalau pakai al-masaila berarti yang dikritik Rasulullah pertanyaannya. Kalau pakai naskah yang lain itu bukan al-masailah tapi as-sailah. Maka mengkritik atau kalau Rasulullah mencaci tidak mungkin. Mengkritik sapa Rasulullah atau mengoreksi sapa Rasulullah as-sailah ing wong kang takon. Jadi orangnya yang kena kritik Rasulullah. Jadi bukan pertanyaannya. Jadi kalau al-masailah pertanyaannya, tapi di satu naskah al-masailah, naskah lain as-sailah. Kalau di naskah yang lama ini yang punya saya ini as-sailah. Jadi tinggal pakai yang mana yang lebih apa namanya bisa
kita gali informasinya. Oke, yang mana boleh dipakai saja. Pokoknya kalau al-masailah berarti yang dikritik pertanyaannya, kalau as-sailah berarti yang dikritik oleh Rasulullah adalah si penanya. Fa akhbara, terus mengkabarkan sapa Asimun, Asim tadi itu Waimuran kepada Waimir atas hasilnya. Faqala, terus ngucap sapa ini ini kok angel aku balik lagi. Faqala oke. Kemungkinannya kalau dari kisahnya ya, oke. Ya, kemungkinan yang paling saya srek gitu. Kemudian Asim mengkabarkan kepada Uwaimir yang menyuruhnya bertanya kepada Rasulullah tentang hasil pertanyaannya itu, bahwa Asim kena kritik sama Rasulullah, atau pertanyaan Asim kena kritik gitu. Fakola, sehingga mengucapkan sapa Uwaimir itu yang sudah meminta Asim bertanya, wallahi demi Allah, kata Uwaimir, la atiyanna, yakti bakal sowan sapa ingsun tenanan Rasulullah teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala as'alannahu, lan moko yakti bakal takon tenanan sapa ingsun hu ing Rasulullah. Fa'ata, terus sowan sapa Uwaimir hu teng Rasulullah. Faqala, terus ngendika sapa Rasulullah lahu teng Uwaimir, innahu sak temene sa'an qad unzila, teman-teman wis den turunaken fika ing dalam sira terkait engkau wahai Uwaimir, wa fi sahibati, kalan tentang istrimu wahai Uwaimir, apa sing wis diturunno Qur'anun, apa Al-Qur'an, al-hadis wa hadis. Jadi kalau dari sini ya kelihatan bahwa sebenarnya yang kena masalah adalah Uwaimir gitu. Uwaimir minta kepada si Asim untuk bertanya perkara dirinya kepada Rasulullah. Ternyata malah Asim kena kritik Rasulullah. Akhirnya disampaikan kepada Uwaimir. Uwaimir, ya wis nek ngono tak takon dhewe aku nang Rasulullah. Sowan dhewe. Akhirnya Rasulullah menjawab bahwa sudah ada Al-Qur'an yang diturunkan tentang kamu dan istrimu wahai Uwaimir gitu. Perbedaannya dua ini apa? Lah, kalau yang pertama itu kasusnya Hilal bin Umayyah yang menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma. Kalau kasus kedua ini Uwaimir yang mencurigai istrinya sudah berzina. Sehingga Uwaimir minta kepada sahabatnya Asim untuk menanyakan kasusnya kepada Rasulullah. Begini tuh perbedaannya. Ini jelas menginformasikan bahwa satu ayat Quran yang dimaksud sudah diturunkan di ayat tadi itu, waladina yarmuna itu oke. Cuma ini yang ingin disampaikan adalah bahwa dua riwayat ini menginformasikan adalah informasi tentang satu ayat yang sama, yaitu waladina yarmuna itu seolah-olah berbeda. Maka bagaimana jumi'ah? Maka diharmonisasikan atau dikompromikan bainahuma, apa yang antarane dua riwayat ini. Dua riwayat dari takhritannya Syaikhon dan siapa tadi ini? Syaikhon dan Al-Bukhari. Jadi ada Al-Bukhari saja ada dua. Jadi yang pertama itu Al-Bukhari saja dari jalur Ikrimah dan Ibnu Abbas. Yang kedua itu dua orang yang sama, yaitu Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad, bertemu di Sahal bin Sa'ad. Jadi dua itu dikompromikan dengan cara bi anna awwala man waqa'a lahu dzalika, kelawan sak temene pertamane wong waqa'a kang tumibo lahu kadwiman dzalika apa mengkono kasus penuduhan itu iku Hilalun Hilal. Jadi Hilal di riwayat pertama tadi yang Bukhari itu
Itu yang pertama orang. Wasodafa lan nepai opo kejadian iku, atau menepai opo hilal, kejadiannya hilal itu maji'a Uwaimirin ing tekone sahabat Uwaimir itu tadi. Aidon ugo fanazalat moko mudun fi sya'nihima ing dalam dua orang itu, Hilal dan Uwaimir itu, fanazalat moko mudun opo ayat waladina yarmuna itu fi sya'nihima terkait dua orang Hilal dan Uwaimir itu ma'an secara bersamaan. Wong jenenge podo-podo gak roh yo, dua riwayat informasinya seperti itu, jadi perkiraannya gitu. Jadi sebenarnya yang awalnya ngalami kasus itu Hilal, tapi belum ada ayat yang turun. Terus kemudian pas pada saat yang sama datangnya Uwaimir kepada Rasulullah itu, ayatnya turun untuk dua orang itu. Kemungkinannya begitu kalau diharmoniskan supaya tidak ditabrakkan. Yang satu bilang itu kasusnya Hilal, satu bilang kasusnya Uwaimir. Nah, terhadap cara kompromi seperti ini, wa ila hadalan maring hada kompromi macam menika janaha condong An-Nawawi sapa Imam Nawawi. Ini Imam Nawawi pensyarahnya Sahih Muslim. Ya. Oke, wasabaka walan sampun disiihu teng Nawawi Al-Khatib sapa Imam Al-Khatib. Imam Al-Khatib di sini disebutkan Ahmad bin Ali bin Thabit Abu Bakar Al-Baghdadi, seorang sejarawan. Ya, itu bisa zaman buka di, kalau sudah di-download ini. Apa jenenge Al-Itqan 7 jilid edisinya Kerajaan Arab Saudi. Oke. Faqala, terus ngendika sapa Al-Khatib, jadi mendahului pendapatnya An-Nawawi. Ngendika Imam Al-Khatib, la'allahuma ittafaqa lahuma dzalika fi waqtin wahidin. La'allahuma, barangkali atau mungkin saja keduanya, Hilal dan Uwaimir iku ittafaqa sepakat atau menjadi satu, lahuma kadue Hilal lan Uwaimir, dzalika apa mengkono-mengkono mudune ayat fi waqtin wahidin ing dalam satu waktu. Mungkin begitu, bisa jadi. Nah, kemungkinannya, karena persoalan al-halul khomis begitu, ayyumkina, mungkin ayat itu turun setelah dua sabab begitu. Lagi, contoh lagi, wa akhrajal Bazzaru lan sampun mentakhrij sapa al-Bazzaru, al-Bazzar dalam musnadnya tentunya, an Hudzaifah saking Hudzaifah, sahabat Hudzaifah, kala ngendika sapa Hudzaifah, ngendikane Hudzaifah, kala sampun dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuhe li Abi Bakrin teng Abu Bakar. Napa isine dawuhe? Lauru aita ma umiru mana rajulan ma kunta fa'ilan bihi. Andai kata Kanjeng Nabi, ro'aita ketok sira wahai Abu Bakar, ma'a ummi rumana ing dalem sartane ummi ruman, ketok sapa rajulan ing wong lanang liya, ma apakah kunta ono sira iku fa'ilan nglakoni bi kelawan emak. Apa kiranya yang akan kau lakukan wahai Abu Bakar andai kata engkau melihat ada lelaki lain bersama ummi ruman? Ini yang bahasa bahasa halus, bersama istrimu bersama lelaki lain, apa yang kau lakukan? Saya tidak tahu, kalau hanya menduga. Kalau dari kasus yang tadi, Biruman ini istrinya Abu Bakar, menduga saja saya kalau dari istrinya, tapi saya tidak tahu sebenarnya, hanya dugaan saya. Apa yang kau lakukan Abu Bakar jika kau melihat Biruman bersama laki-laki lain? Kola menjawab sapa Abu Bakar, syarron, wahis, mesti nemen eleke Kanjeng Nabi, saya akan melakukan hal paling buruk. Kola ngendika sapa Kanjeng Nabi, fa anta ya Umar, moko utawi sira ya Umar wahai Umar,
Nek sampean ya apa Sayyidina Umar katanya. Kala ngendika sapa Sayyidina Umar, kuntu aqulu la'anallahu al-a'jaza. Kuntu ana sapa ingsun aku iku bakal ngucap ingsun la'anallahu al-a'jaza. Wa innahu la khabithun. La'ana muga ngelaknat Allah sapa Allah al-a'jaza ing wong kang paling lemah. Maksudnya itu nggak tahu ini nyindir Abu Bakar atau gimana ya. Jadi semoga saja Allah menyindir orang yang paling lemah. Jadi tidak bersikap jantan mungkin begitu ya. Oh, nak bojone bareng wong liya. Oh, apa sikapnya tidak mengambil sikap yang jantan. Mungkin begitu. Tapi ya mungkin ya juga tidak menyinggung, tapi betul-betul rasane iku ngono gitu. Semoga Allah melaknat orang yang paling lemah al-ajaz. Atau yang paling lemah lah. Wa innahu lan sak temene perbuatan iku la khabithun yakti temen jijiki menjijikkan. Fanazalat maka turunlah ayat tadi itu alladzina yarmunal muhsanat itu. Qala Ibnu Hajar kala ngendika sapa Ibnu Hajar ngendika karena ada satu ayat riwayat tentang ayat itu kok banyak sekali yang seolah-olah itu menjadi asbabun nuzul, boleh jadi menjadi asbabun nuzul. Ibnu Hajar komentar la mani'a min ta'addudil asbabi, la mani'a ora ana pencegah iku maujud min ta'addudil asbabi saking berbilangnya beberapa sebab atau banyaknya sebab. Tidak ada alasan atau argumen yang menolak adanya beberapa sebab untuk satu ayat. Boleh jadi banyak sebabnya untuk satu ayat. Oke, itu bagian terakhir. Sekarang selanjutnya al-halus sadisu, rumusan atau keadaan yang nomor 6. Mungkin sampai di sini dulu. Muga-muga dadi manfaat barokah, tetap istiqomah dan tetap diparingi kesehatan keluarga kabeh lancar segini kabeh. Wis ngono ae, matur nuwun sing akeh, sepurane sing akeh. Terbatas yo njaluk sepura sing akeh. Muga-muga kersa Gusti Allah kersa ningali, kersa nyawang awak dhewe sak koncoan wong-wong sing awak dhewe lan kanca-kanca kabeh sing do gati nang Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-halus hadis wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati. Ya Rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Wa ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Wa ya Rabbi irhamni bihusni khatimati. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerevisi sedidik iki ana wacoan sing riwayate Ibnu Marduwai. Aku macane faqalu ya Muhammadu ta'al fatamassah bi alihatina. Singkate direvisi iki wacoan fatamassah bi alihatina. Iki aku ngateni wingi iku fatamassah iku bersikap torelan lah gitu. Bersikap lunak lah bi alihatina dengan
Tuhan-Tuhan kami, ngomongnya wong-wong Yahudi apa sing gak setuju nang Nabi Muhammad, wong-wong Quraisy. Iki aku kabur, maknane iku mergo masaha iki. Jadi saya artikan toleran itu mungkin mata saya keliru. Mestinya itu yang saya artinya toleran itu sama hasin dulu mem baru ha gitu. Tapi ya nggak jauh beda artinya. Kalau di kamus itu fatamasah ini artinya mintalah berkah gitu. Mintalah berkah terhadap Tuhan-Tuhan kami. Ya maksudnya wis Muhammad anu lo apa jenenge awakmu mbok yo njaluk berkah pisan nang apa sing tak sembah. Ya sama sih sebenarnya sama sikap toleran. Cuma kan akar hurufnya sama mim sin ha. Kalau yang artinya toleran itu sin mim ha. Kalau masaha ini kan bisa berarti mengusap kan gitu. Cuma kalau tamasahabi itu artinya minta berkah gitu. Jadi saya revisi itu. Wes ngono ae sepurane.